Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan sapu ijo. Malam ini kita akan membahas mitologi makhluk yang menyeramkan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi yang namanya kuyang atau siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuhnya yang menempel seperti usus, jantung, hati, paru-paru, dan dia dapat terbang mencari darah bayi dan darah wanita telah melahirkan. Mungkin di daerah teman-teman namanya berbeda. Kalau di Sulawesi sih namanya popo. Kuyang diceritakan sebagai manusia berjenis kelamin wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan yang abadi. Jadi kuyang itu manusia jadi-jadian ya teman, bukan iblis atau semacamnya. Konon katanya pada siang hari seorang kuyang seperti biasanya sebagaimana orang pada umumnya berbaur dengan masyarakat, dan pada malam hari kuyang akan terbang mencari darah bayi atau darah persalinan untuk diisap. Sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Teman-teman yang tahu ilmunya boleh komen di bawah ya. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan di kanan mulutnya. Biasanya kuyang mencari mangsa di malam hari, dan untuk melabuhi para korbannya sewaktu-waktu, kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Beredar cerita legenda tentang kuyang. Diceritakan seorang wanita yang merupakan istri simpanan dari seorang laki-laki yang sangat kaya. Suatu ketika dia ingin suaminya hanya cinta dan tunduk kepadanya, sehingga wanita itu meminta bantuan dukun untuk pengasihan ilmu hitam. Dukun itu pun memberikannya minyak beserta pantangan yang harus dihindari oleh wanita tersebut. Pantangannya adalah wanita itu tidak boleh melewati tanaman labu, jangan melewati sapu ijo, jangan melihat cermin, dan syarat terpenting harus makan ari-ari bayi seminggu sekali atau sebulan sekali. Wanita itu pun melakukan ritual itu. Tiba-tiba wanita tersebut berubah menjadi seorang kuyang yang menyeramkan. Kemudian dia pun mencari ari-ari bayi di kampungnya. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa bulan. Suatu ketika tidak ada lagi wanita yang hamil di kampung, sehingga hal itu memaksanya untuk mencari ari-ari bayi keluar kampung. Tapi karena dia belum hafal jalan kampung lain, tanpa sengaja kuyang tersebut melanggar pantangan dari dukun karena dia melewati tanaman labu. Akhirnya kuyang tersebut terjebak di tanaman labu tersebut dan tidak bisa terbang. Kuyang itu pun akhirnya menangis dengan suara yang sangat menyeramkan, sehingga ada seorang laki-laki yang mendengar suara tersebut. Orang itu pun kaget melihat sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kuyang itu akhirnya meminta tolong untuk membawa tubuhnya pulang dan akan memberikan imbalan berupa perhiasan jika laki-laki tersebut mau membantunya. Akhirnya laki-laki tersebut membantu kuyang pulang ke rumahnya dengan cara memasukkan kepala kuyang ke kantong kresek. Setelah kejadian tersebut, akhirnya warga desa tahu siapa yang selama ini yang mencuri ari-ari bayi di kampungnya. Bu, jangan keluar sebelum Bapak kembali.
tempat tetua ada. Kasih tahu warga laki-laki yang lain. Yang perempuan suruh masuk sekarang. Buang. Tapi cerita tadi hanyalah legenda masyarakat yang belum pasti kebenarannya. Karena beda lagi dengan legenda Kuyang versi tempatku di Sulawesi. Di sini orang mengenalnya dengan sebutan Popo. Jika teman-teman pengen Pungki membahasnya, komen di bawah ya. Menurut buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota, dituliskan bahwa orang Banjar yakin bahwa Kuyang itu takut dengan bawang merah. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, dan pisau. Untuk menghindari gangguan dari Kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru lahir. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipunggung atau dibedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan Kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya Kuyang dan makhluk halus itu takut dengan sapu ijuk. Ijuk juga digunakan sebagai dinding atau pelindung rumah. Untuk membunuh Kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, seseorang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu membuat Kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuat mati lemas. Mungkin teman-teman punya ide dan saran atau request mitologi apa yang menarik lagi kita bahas selanjutnya. Tetap senyum dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.